حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Ahad tanggal 5 tanggal 5 bulan Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 bulan Juli 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat semoga taat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat dan kita berkumpul di tempat ini tentu bukan karena kesehatan kita. Kita berkumpul di sini bukan karena kekuatan kita. Kita berkumpul di sini bukan karena ilmu kita, tapi kita berkumpul karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Ayat 100. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali atas izin Allah. Dalam ayat yang lain, la tataharraqa dzarrah illa bi'idznillah. Tidak jatuh satu daun pun kecuali atas izin Allah. Yang perlu kita tanamkan dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, dalam tauhid kita yang dalam, sesungguhnya Allah yang menggerakkan kita semua dan kita bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tema kita malam ini masih belum meneruskan tema subuh di Masjid Ar-Rahim tentang kepribadian calon-calon penghuni surga. Jadi calon-calon penghuni surga ini perilakunya bisa terlihat dan terbaca di dunia. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri pemilik surganya. Jadi infonya tidak hoax, infonya tidak dari siapa-siapa. Allah mengatakan nih, inilah perilaku penghuni surga. Inilah kepribadian penghuni surga itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, malam tadi kita bahas sampai 3 macam. Yang pertama ulun percepat karena sudah dibahas pagi tadi. Kepribadian ahli surga itu adalah orang yang menguatkan imannya dan amal solehnya. Iman dan amal soleh itu adalah perilaku dan perbuatan ahli surga. Sekalipun surga itu milik Allah dan Allah yang menentukan siapa yang Allah hendak masukkan ke surga. Allah berkehendak siapa aja hendak masukkan ke surga itu hak Allah Ta'ala, orang taat, orang tidak taat. Tapi di dalam Al-Quran Allah kadang-kadang memendahkan orang yang tidak taat itu masuk surga. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menceritakan orang tidak beriman masuk surga. Tapi Allah ceritakan
orang yang beriman dan beramal soleh ini masuk surga. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam ayat 107 kalau tidak salah, surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Luar biasa. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang beriman beramal soleh, surga Firdaus tempat tinggalnya. Bapak-bapak tahu lah kan surga Firdaus? Sama aja menurut kita tahu juga, tahu di kisahnya. Tahu di kisah, diceritakan surga yang terbaik. Surga itu semuanya baik. Tapi surga Firdaus adalah tempatnya para anbiya, tempatnya pengikut-pengikut setia para nabi, para syuhada, para sholihin. Termasuk di sini orang yang beriman dan beramal soleh. Perilaku ahli surga, calon penghuni surga Firdaus, orang yang setiap hari dijaganya imannya, amalnya dijaganya. Karena selahum jannatul firdaus nuzula, surga Firdaus tempat kembalinya, tempat apa dia bertempat di situ ditetapkan oleh Allah. Khalidina fiha, dia kekal di dalam surga Firdaus itu. La yabghuna anha hiwala, sedikit pun dia tidak pernah ingin keluar. Sedikit pun tidak pernah ingin keluar dari surga Firdaus. Siapa yang ingin keluar? Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini yang tidak betah. Kalau orang dalam surga betah karena mau keluar. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik itu tempatnya neraka. Tempatnya neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha. Manakala dia berpikir untuk kabur dari neraka, untuk keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Kada sempat lolos, kada sempat kabur, masuk akan pulang. Oke lalu, dan dikatakan kepada penghuni neraka, zuku, rasakan, ini rasakan. Adzaban nari tadi kuntum bihi tukadzibun, azab neraka yang dulu kamu dustakan. Yang kedua, kayak apa akhlaknya, pribadinya penghuni surga itu? Muhsin, penyebar kebaikan. Kada ada gawiannya di dunia tuh kecuali yang disebarkannya kebaikan. Apabila menyebar sesuatu yang kada baik, apa umpamanya yang kada baik disebarkan? Kebohongan, itu bukan ciri penghuni surga. Menyebar apa? Kemelaratan, menyebar sesuatu yang menyakitkan orang lain. Orang yang ciri orang masuk surga di dunia dia sebarkan kebaikan kepada semua orang. Tidak ada yang menerima apa yang dia ucapkan kecuali merasa dapat solusi, merasa terpecahkan, merasa damai, karena yang disebarkan adalah satu kebaikan. Allah yang katakan itu di dalam Al-Quran. Muhsin, salah satu nama anak daripada Ali bin Abi Thalib. Hasan itu lahir pada tahun ketiga Hijriah. Husain lahir tahun keempat Hijriah. Muhsin lahir tahun kelima Hijriah. Hasan, Husain, Muhsin. Aja ada nampin anak bola ngarang anak, padahal ini ngarannya baik-baik. Oh itu sampai kampungan ngarannya. Kadang-kadang kampungan karena nama bagus. Tapi Muhsin itu meninggal sejak kecil. Hasan, Husain lahir tahun ketiga. Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib menikah tahun kedua Hijriah. Anak yang pertama tahun ketiga, anak yang kedua tahun keempat dan seterusnya. Kenapa sedikit sentil ini? Karena
baru saja kita mendengar di grup yang disampaikan oleh jemaah kita, wujudkah di waktu Nabi datang ke Madinah itu, Nabi disambut oleh orang-orang Madinah, marhaban ya Nuraini, marhaban Jadal Husaini, anak jurulun kada tahu namanya kada wujud gitu. Marhaban ya Nuraini, selamat datang wahai cahaya mataku. Marhaban Jadal Husaini, telah datang kakeknya Husain, Hasan dan Husain. Masa orang Madinah tahu betul-betul Nabi Muhammad kayaknya Hasan dan Husain. Abahnya mamanya Hasan dan Husain aja belum nikah. Perlu antara ini dicocokkan dengan kronologi sejarah. Selamat datang kayaknya Hasan dan Husain. Di mana orang Madinah tuh tahu Nabi Muhammad tuh kayaknya Hasan dan Husain? Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib 2 tahun setelah hijrahnya nikah. Pernikahan 1 tahun lahir anak Hasan, pernikahan 2 tahun lahir anak Husain. Orang Madinah selamat datang, kayaknya Hasan. Kayak bocoran pada dulu tuh, kayak tahu dulu. Bapak hadirin barakallahu. Kita mencoba kita berpikir aja. Jadi antara kronologis kejadian dan cerita kada nyambung, kada bertentangan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannah, kata Allah. Hum fiha khalidun. Bagi orang yang berbuat baik ada ganjaran pahala yang terbaik. Manusia berbuat baik, Allah ganjar dengan pahala yang terbaik. Dalam tafsir apa? Ahsanul husna, kebaikan yang dibalas dengan sesuatu yang lebih baik, itu adalah surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yarhaqu wujuhahum qatar, dan wajah mereka tidak ditutupi oleh debu hitam. Hari kiamat banyak mukanya yang tertutup debu. Wala zillah, dan tidak ada kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka adalah penghuni surga dan kekal di dalam surga. 2, 3 yang dibahas pagi tadi, 3 macam. Yang ketiga apa? Siapa yang dimasukkan ke dalam surga? Tawadhu lillah, merendahkan diri karena Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah dan merendahkan diri kepada sesama manusia karena Allah. Bapak Ibu, tawadhu itu kawannya apa? Seberangannya apa? Kalau tawadhu artinya merendahkan diri, ada yang berseberangan dengan tawadhu itu. Takabur, menyombongkan diri. Tawadhu sifat kehambaan. Takabur al-mutakabbir, asmaul husna, Allah yang maha menyombongkan diri. Pantaskah? Pantas. Allah tidak punya kekurangan apa-apa. Allah mau berkata apa, Allah mau memberi apa, terserah. Allah tidak kekurangan sedikit pun. Manakala terdahulu manusia yang takabur, maka mengambil hak Allah dan tidak akan mendapat surganya Allah Ta'ala. Nabi yang katakan tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Tidak akan masuk surga orang di dalam hatinya mithqala dzarrah, setimbang benda yang paling kecil daripada kesombongan. Tawadhu kepada Allah dan tawadhu karena Allah, 2 macam. Tawadhu kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, dan tawadhu kepada sesama manusia karena Allah. Ini orang yang akan mewarisi surga. Allah yang katakan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah ayat 23. Sungguhnya orang beriman dan beramal salih, wa akhbatu, kata Allah Subhanahu wa taala,
dan mereka merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa akhbatu ila rabbihim, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu calon penghuni surga, ashabul jannah, penghuni surga. Jemaah sekalian rahimakumullah, bismillah. Di dalam surah Al-A'raf, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 40, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Apa kata Allah Ta'ala? Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Bapak-bapak. Ayat Allah itu ada berapa? Al-Quran itu adalah ayat Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain daripada Al-Quran, adakah ayat Allah? Ada. Ayatul Kauniyah, tanda kebesaran Allah yang terpampang di hadapan kita. Ayatul Kauniyah adalah tanda kebesaran Allah yang terpampang di hadapan kita. Orang yang mendustakan Al-Quran, orang mendustakan Al-Quran, kalau usah sebijian, satu surah aja. Kalau usah satu surah, satu ayat aja. Iya, mungkin Allah Ta'ala kayak itu, ini meragukan, sama dengan meragukan Al-Quran. Jadi meragukan ayat Allah yang tercatat dalam Al-Quran dan meragukan ayat Allah yang terpampang di hadapan kita. Apa ayat Allah yang terpampang di hadapan kita? Semua yang Allah ciptakan ini tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ayatul Kauniyah dalam ilmu tauhid disebutkan. Ini tanda-tanda yang ada. Bayangkan, sekian ratus kita yang ada dalam masjid ini, ada danang sama bawah kita. Ada danang sama ya. Lamun orang Banjar nang bola, benar-benarnya sama sekali. Tapi karena yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala jutaan manusia, kada danang sama. Oh tapi mirip kok kada sama. Ya, ada orang lahir kembar mirip, kada sama. Ada perbedaan. Jangan pernah dustakan semuanya. Ayatul Kauniyah, seekor sapi, berita sapi betina, kemudian diperas susunya atau unta. Biasanya kan orang pemberantum menukar susu unta. Diperasnya di hadapan kita. Coba lihat susu yang halal diminum tuh andaknya keluarnya paling ada 2 jari, lawan kotoran akan halal dimakan. Ini ke atas sedikit keluarnya kotoran, kencing, turun ke bawah sedikit halal diminum. Siapa yang akur gawian itu? Lamun karya puasa, malikul muluk, raja daripada segala raja. Apa yang dia kerjakan tidak pernah satu kesia-siaan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak pernah Allah ciptakan suatu sia-sia. Semua ada manfaat, semua ada hikmah. Dan ini kita yakini. Jangan pernah kita ragu dengan apa yang datang, baik berita lewat Al-Quran, baik berita yang terpampang di hadapan kita. Tidak boleh kita ragu. Apabila kita ragu tentang itu, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan bukakan pintu langit. Maksudnya apa? Pintu langit kada dibuka. Doa kita kada menembus sampai kepada Allah Ta'ala. Doa kita tersumbat jalannya. Doa kita bukan ditolak tapi kada sampai.
Ahmad Berman kada sampai tak. Bisa alamatnya nak salah. Bisa. Atau alamat palsu. Kemana ya alamatnya alamat palsu. Alamat palsu. Jadi tidak menembus dosa kita karena pintu langit itu ditutup. Kenapa doanya kada diijabah? Kenapa pintu langit tidak dibuka? Karena dia adalah sombong dan takabur, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru. Kenapa dia sombong? Karena dia tidak tawadhu kepada Allah, tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, coba puncak kesombongan iblis itu. Di waktu dipertanyakan kenapa kada mau sujud lawan Adam, apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Hati-hati kita suka mengaku lebih baik. Tapi lebih baik daripada buah nikah. Hati-hati. Karena yang mempopulerkan ucapan ini pertama adalah iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Penciptanya aja kan pernah membandingkan baik tanah atau baik api. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis merasa diciptakan daripada api lebih baik daripada tanah, sehingga dia tidak mau sujud. Sehingga dia mengaku karena tidak mau sujud, karena aku lebih baik daripada Adam. Karena kesombongan, karena keakuan. Orang yang seperti ini doanya tidak pernah menembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak pernah masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kenapa ulun menerjemahkan pakai tidak akan? Karena ada kalimat di belakangnya, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak mungkin masuk surga. Seperti apa tidak mungkinnya? Seperti unta masuk dalam lubang jarum. Mungkin Bapak. Bismillah. Ayat ini betul-betul pencerahan dalam kita. Allah menyuruh kita berpikir pada ayat ini. Orang yang sombong, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang takabur kepada Allah, doanya ditutup. Apa yang diharapkannya terkabul, itu istidraj, bukan pengabulan. Istidraj itu memperbanyak apa? Memperbanyak kemaksiatan yang dia lakukan. Dan dia tidak mungkin masuk surga. Seperti tidak mungkinnya unta masuk dalam lubang jarum. Buntut unta aja kalau kau masuk dalam lubang jarum. Semut saja kada bisa masuk dalam lubang jarum. Saking tidak mungkinnya orang itu masuk surga. Saking tidak mungkinnya orang itu masuk surga. Jemaah sekalian rahimakumullah. Artinya apa? Kesombongan adalah sesuatu yang jangan pernah kita dekati dalam kehidupan kita. Kita manusia dan kita menyadari itu semua. Karena sesuatu sebentar terlintas dalam jiwa kita. Manakala kita sering mendengar kajian-kajian tentang bahayanya kesombongan dalam kehidupan, kita bisa keluarkan cepat-cepat. Oh, aku sedang sombong, keluarkan. Atau apabila kita penarancap orang menyanjung melawan kita, kembalikan ujian itu kepada Allah. Pak, biar ini luar biasa. Alhamdulillah. Nak dipuji itu Allah Ta'ala, tapi nama puji kada paham. Aku puji sini langsung mengucapkan Alhamdulillah. Padahal mengembalikan pujian itu kepada Allah semata. Kepada Allah semata. Jangan terbuai kita dengan sanjungan-sanjungan yang kadang-kadang bisa merusak hati kita, bisa merusak niat kita. Tawadhu adalah sifat calon penghuni surga. Apabila berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. 62 surah Al-Furqan.
orang yang Allah akui sebagai hamba Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pemurah itu alladzina yamshuna 'alal ardh, berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Berjalan di muka bumi ini tidak ada kesombongan. Begitu juga dengan tanda-tanda penghuni surganya Allah SWT. Masuk kepada selanjutnya yang keempat. Apalagi gawian calon penghuni surga itu adalah taubat. Jika pagi dia taubat, sore dia taubat, malam dia taubat, berbanyak istighfar. Ini tanda-tanda, ini calon penghuni surga. Karena surga tidak pernah menerima orang yang berdosa. Bersihkan dosa kita sebelum terjadi kematian. Surga terbuka bagi orang yang tidak berdosa. Dan dosa itu bisa diselesaikan, Bapak. Dosa itu diselesaikan. Mulianya agama Islam. Apapun jenis ancaman yang disampaikan Allah, selalu Allah menyertakan solusi. Selalu Allah menyertakan cara penyelesaiannya dari bentuk ancaman itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Ujar Allah, suku manusia itu kujadikan dari kejadian yang paling sempurna. Tapi nanti kucampakkan ila asfala safilin. Maksudnya ke neraka, ke tempat yang paling di bawah. Manusia yang gagah, manusia yang ganteng, manusia yang cantik akan dicampakkan ke dalam neraka. Setelah Allah bercerita, kemudian Allah berikan solusinya. Ini supaya jangan masuk neraka, ini supaya jangan dicampakkan ke tempat yang paling di bawah. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Islam penuh dengan solusi. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka pahala yang tidak ada hati-hati. Pahala yang tidak ada hatinya. Taubat adalah solusi. Solusi dalam kehidupan. Dan tidak ada di antara kita manusia yang tidak berdosa. Tidak ada di antara manusia yang berdosa. Imam Ibnu Qudamah menulis dalam kitab At-Tawabin, diskusi seorang pendosa dengan seorang ulama. Satu hari dia datang kepada ulama, minta ajarkan cara bertaubat, dan setelah bertaubat tidak bolak-balik lagi. Rupanya ada yang bertaubat, begitu baterainya pulang, tak boleh pulang. Hari ini bertaubat, esok manggawi pulang. Jadi taubatnya nih bolak-balik. Maka dia berkata kepada ulama tersebut, kalau tidak salah Syekh Ibrahim, ulamanya, ditulis itu Qudamah dalam At-Tawabin, berikan solusi kepada kami, cara bertaubat yang sungguh-sungguh. Kata Syekh Ibrahim, aku nasihatkan 5 macam nasihat kepadamu. Jika kamu pegang 5 nasihat ini, maka kamu pasti bertaubat sampai selesai. Pasti gak ada bulikan lagi. Yang sulit tuh bulingnya banget pada dulu itu sulitannya. Ini 5 macam nasihatku. Pertama, iza aradta an ta'siyallah fala yaqul rizqallah. Jika engkau berkeinginan untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan makan rezeki Allah Ta'ala. Setiap hari maksiat jangan makan. 2 hari maksiat, 2 hari jangan makan. Sebulan maksiat, sebulan jangan makan. Apa kata laki-laki berdosa itu? Kada bisa, wahai Syekh. Kada kau kada makan. Kata Syekhnya, apakah kamu pantas bermaksiat kepada Allah yang rezeki Allah kamu makan setiap hari? Maka dia berkata, saya tidak akan maksiat lagi, dan saya setiap hari mau makan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Dia minta nasihat yang kedua, diberikan nasihat yang kedua. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, fala taskun min baladi. Jika engkau ingin maksiat kepada Allah, maka jangan tinggal di atas bumi Allah Ta'ala.
Dia berkata, hadza azim, ini persyaratan yang sangat besar lagi. Menghadap maksiat, jangan berjajak di bumi Allah Ta'ala. Biar supaya anda di sana tetap di bumi Allah Ta'ala. Di mana ada di bumi Allah Ta'ala? Semua kita di bumi Allah. Kepada ahli maksiat, jangan pernah bermaksiat. Ini bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, saya tidak maksiat lagi karena saya tinggal di atas bumi Allah Ta'ala. Nasihat yang ketiga, maka saya hanya menyebutkan nasihat yang ketiga. Apa kata beliau? Idza aradta an ta'siyallah fanzur mawdi'an la yaraka. Jika engkau ingin menjauh bermaksiat kepada Allah, carilah tempat yang tidak ada melihatnya maksiatmu. Cari tempat yang tidak ada tidak ada orang yang melihat kamu bermaksiat. Kayaknya ini memberikan peluang. Padahal di sini penanaman akidah yang sangat dalam. Ahli maksiat aja langsung sadar. Syekh kami, guru kami tidak mampu bermaksiat di satu tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Kalau Allah tidak melihat, kalau manusia tidak melihat, maka pandangan Allah tidak pernah tertutup oleh tabir, tidak pernah tertutup oleh dinding, tidak pernah tertutup oleh tembok. Allah melihat apa yang nyata, Allah melihat apa yang gaib. Artinya, apabila aku bermaksiat, pasti Allah Ta'ala melihat. Pasti Allah Ta'ala melihat. Kata Syekh Ibrahim, kamu tahu Allah melihat, kenapa kamu berbuat maksiat? Mulai hari ini saya tidak maksiat lagi. Tunjuknya lagi nasihat yang keempat. Apa nasihat yang keempat pada Syekh Ibrahim? Maka beliau mengatakan, jika kamu ingin bermaksiat dan terus bermaksiat, suatu hari pada saat kamu sedang bermaksiat itu, datang malakal maut mencabut nyawamu. Sebelum malakal maut mencabut nyawamu, ajak malakal maut diskusi. Ya malakal maut, akhirni. Malakal maut, tunda dulu kematianku sehari atau 2 hari. Dan aku sedang bermaksiat. Jika itu mampu kamu lakukan, kamu katakan kepada malakal maut, dia apa kamu bermaksiat. Lagi-lagi dia berkata, siapa yang berani dengan malakal maut menunda 1 detik pun? Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, la iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jika ajal sampai, kadang kau ditunda dan kadang kau maju. Malakal maut, malaikat yang paling disiplin, datang tepat waktu setelah datang pada saat seseorang bermaksiat, dan yang maksiat berkata, malakal maut, tunda 2 hari dulu lah, aku ini sedang maksiat. Mampu tidak itu kamu katakan kepada malakal maut? Kata Syekhnya, tidak masya, tidak mampu aku katakan itu. Kemudian nasihat yang kelima, jika kamu berada pada kemaksiatan berkepanjangan dan kamu mati dalam keadaan maksiat, nanti pada hari pembalasan, malaikat Jabariyah menjemput orang-orang yang maksiat untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maka waktu itu kamu beraksi, lawan itu malaikat Jabariyah. Malaikat Jabariyah, jangan bawa saya ke neraka. Kalau membawa saya ke neraka, hari ini berhadapan dengan saya, mampukah itu kamu lakukan? Tidak, kata si ahli maksiat. 1 telunjuk malaikat Jabariyah diturunkan ke dunia, maka manusia mati ketakutan. Dahsyat, karena bisa menolak ajakan malaikat Jabariyah. Mulai hari ini wahai Syekh, saya tidak akan bermaksiat lagi. Ibnu Qudamah menulis sampai akhir hayat orang itu menjadi orang yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, minta ampun dengan sungguh-sungguh, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah sekalian, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dunia ini. Sebesar apapun kesalahan kita, Nabi SAW dalam sebuah diskusi menyatakan, jika kita datang membawa kemaksiatan seluas bumi, ukuran yang akan bisa kita hitung. Membawa dosa setinggi langit, ukuran yang akan bisa kita hitung. Kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Pengampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa manusia di muka bumi. Asal zaman datang nanti pada hari kiamat membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya apa? Syirik itu selesaikan sebelum mati. Jangan imbang mati. Oh nanti anakku mendoakan aja. Syirik itu kadang-kadang bisa memintakan ampun kecuali pelaku. Pelaku meminta ampun kepada Allah. Artinya penyelesaiannya lagi di dunia. Syirik selesai di dunia, selesai diampuni Allah. Di akhirat tidak lagi membawa dosa besar itu. Tapi jika syirik dibawa sampai mati, apalagi hendak mati terjadi kemusyrikan besar, maka itu tidak ada ampun sama sekali. Artinya dosa apa aja. Dan Allah Ta'ala merindukan orang meminta ampun kepada Allah. Tidak ada yang paling menyenangkan Allah kecuali orang yang bertaubat. Coba lihat ayat 53 surah Az-Zumar. Apa yang Allah katakan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Indahnya kata-kata ini. Katakan wahai Muhammad, apa yang Allah pesankan kepada Nabi. Ya ibadi, wahai hambaku. Siapa yang Allah panggil hamba? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melakukan pelanggaran besar, berdosa besar, melampaui batas atas diri mereka sendiri. Allah masih panggil hamba. Allah mengajak dia untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan Allah katakan, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Allah akan ampuni semua dosa-dosa itu. Tidak ada persembahan seorang hamba kepada Allah yang paling Allah sukai kecuali ucapan, Ya Allah, ampuni dosa hamba. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar yang datang dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca, diucapkan keluar dari lubuk hati, bukan sebagai hiburan. Kadang istighfar kan bisa sebagai hiburan. Astagfirullah Rabbal baraya. Di mana? Minta ampunnya itu di mana? Istighfar itu perlu kesadaran di dalam jiwa, perlu minta ampun yang sungguh-sungguh. Maka Allah Ta'ala katakan, mereka yang bertaubat itu adalah pekerjaan calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Sedikit dulu, bisa membunyikan sedikit lagi ulun tambahin. Di dalam Al-Quran itu surah Al-Furqan Bapak-bapak ayat 70. Allah berfirman. Apa? Ayat 70 Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalau kita baca ayat 70 aja dan jelas penjelasannya. Tarik ke depan 60, 9, 68. Apa yang Allah katakan? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan orang yang diakui Allah sebagai ibadur rahman, ayat 62 pokok ayat ini. Orang Allah akui sebagai ibadur rahman, orang yang beribadah kepada Allah, tidak melibatkan Tuhan-Tuhan yang lain. Apa aja bentuk ibadahnya? Apapun. Berdoa itu satu ibadah. Jangan panggil nama selain daripada Allah. Kalau panggil nama selain daripada Allah, berarti ibadah kita dalam doa melibatkan sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan orang yang tidak melakukan pertumpahan darah karena dendam kusuman kecuali dengan yang benar. Wala yaznun, dan orang yang tidak melakukan perzinahan. Berarti Allah melakukan 3 macam ini anggap dosa besar. Meminta kepada Allah, tidak panggil nama Allah. Beribadah kepada Allah, tidak kepada Allah, tapi kepada yang lain. Yang kedua, melakukan pertumpahan darah.
Yang ketiga, melakukan perzinahan. Wa may yaf'al dzalika. Siapa yang melakukan 3 macam itu? Apa itu sama-sama? Wa may yalqa asab. Wa may yaf'al dzalika yalqa asab. Siapa yang melakukan itu semua, maka dia akan mendapatkan siksa yang dahsyat dari perbuatannya. Yudha'af lahumul adzab. Allah akan melipat gandakan azab kepadanya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud bihi mu'ad, dan dia kekal dalam kehinaan. Lihat ayat 70. Maha pemurahan Tuhan kita. Illa man taba, kecuali orang yang mau bertaubat. Pekerjaannya ada 3. Beribadah kepada Tuhan selain Allah, melakukan pertumpahan darah berzina, kemudian bertobat, wa amana, beriman kepada, wa amila amalan salih, melakukan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah balas keburukan itu dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat, pekerjaan ahli surga. Apalagi sudah, insyaallah kita sambung masih banyak. Apa selanjutnya? Istiqomah nanti. Orang istiqomah dalam ibadah adalah pekerjaan ahli surga. Insyaallah pada kesempatan yang lain, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah bagi kita sebenarnya. Dan karena yang kita bicarakan surga, kita tidak pernah ketinggalan berdoa. Mudah-mudahan kita Allah masukkan dan Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah